performa dari baterai itu bisa agak sedikit lebih lama ketimbang kita harus mengecas dari 0 sampai full. Oke, tapi kalau ini apa sih Mas, saya penasaran? Kalau ini sendiri itu, ini kan ada 2 switch. Yang pertama itu panel surya dan bawah itu charging. Jadi kalau misal kita switch itu ke atas, panel surya itu bakal otomatis ngisi sendiri ke baterai di saat kita jalan maupun kita berhenti. Dalam intinya, kalau misalkan dia kena sinar matahari, walaupun kita jalan dia tetap bakal ngisi. Tapi kalau untuk yang charging sendiri itu dia hanya pure mengambil daya itu dari baterai. Ya, tapi kalau fitur-fitur lainnya boleh dong dijelasin Mas Erian, di mobil depan ini, bagian depan ini ada apa aja? Untuk mobil ini kebetulan mobil kedua, yang pertama itu ada sensor untuk pendeteksi depan dan belakang. Kurang lebih jarak antara sensor dan depan itu kurang lebih sekitar 2 meter. Terus yang kedua itu ada ada indikator untuk arus yang ada di sini, itu bisa dinyalakan. Ini ada indikator arus, ini speedometer. Lalu di sini ada indikator baterai. Baterai itu nanti bisa kita cek untuk kapasitas baterai itu sekian berapa kali jam dia mutar. Indikator baterai itu nanti terlihat dan nanti bisa dilihat dari arusnya ini, arus dan voltasenya. Oke, Mas, ini terakhir, tapi untuk kecepatannya itu berapa kilometer minimal maksimalnya, kemudian daya tahan baterainya itu berapa? Untuk daya kecepatan sendiri itu kurang lebih 20 km per jam. Untuk dayanya itu selama kita research itu 5 jam itu masih udah low, tapi masih ada baterainya. Masih ada. Dan masih dalam pengembangan. Masih dalam pengembangan. Iya, terima kasih Mas Erian, ini salah satu mahasiswa dan teman-teman lainnya yang juga turut dalam proses pengembangan atau membuat mobil listrik. Dan saya ingin tanya langsung juga dengan Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula, Bapak Muhammad Komarudin, terkait dengan tentu mobil listrik. Tadi saya sudah tanya-tanya ya Pak, terkait fiturnya apa saja di dalamnya. Tapi apa sih Pak yang membedakan dari mobil listrik karya Unisula dengan yang lainnya gitu? Ya, terima kasih Mbak Ica. Yang membedakan dengan yang lain tentunya kami berfokus pada pengembangan di teaching factory-nya. Kami akan membekali mahasiswa-mahasiswa kami dengan kompetensi. Ya, juga kami mendorong pada sivitas akademika di Fakultas Teknologi Industri, terutama pada dosen untuk melakukan riset di green future. Ya, jadi untuk di prodi kami teknik elektro, kami akan menguatkan di lab EV, ada lab renewable energy yang semuanya kita persiapkan untuk membekali mahasiswa mempunyai keterampilan. Tentunya kami juga akan mendampingi mereka dengan sertifikasi kompetensi di bidangnya masing-masing. Ya. Pak, tapi terkait dengan ada nggak sih kerjasama konkret yang memang sudah dibangun antara pihak industri otomotif dengan pihak? Ya, tentunya kami selalu membuka lebar pada semua industri-industri yang concern dalam pengembangan teknologi hijau ini, ya, terutama di mobil listrik ini. Ada beberapa mitra kami yang sudah kami hubungi dan akan memberikan support penuh ya untuk pengadaan tadi laboratorium, magang, industri kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi kemarin kami juga dihubungi dari Karanganyar, PT MAB, kemudian juga kemarin kami menggandeng dalam seminar kami mitra dari industri yang kebetulan di Jawa Tengah basisnya yaitu Polytron, juga kemarin memberikan insight yang sangat luar biasa untuk mendukung visi Unisula menghadapi mempunyai visi tadi ya Pak, green teknologi tadi ya. Ya. Tapi untuk mobil yang hasil pengembangan ini secara resminya kapan nih Pak bisa digunakan sebagai moda transportasi di lingkungan kampus seperti itu? Ya, tentunya kita berharap akan segera, tetapi kan untuk supaya bisa digunakan secara umum ada beberapa tahapan ya. Mungkin kita akan menguji secara kelayakan pemakaian, terutama
keselamatannya. Tetapi untuk saat ini kami sudah ready dengan 2 mobil ini untuk pelayanan antar fakultas. Karena di Unisula ini dengan infrastruktur kampusnya yang sangat luar biasa nih, kita akan kurang lebih ada 45 hektar. Jadi kalau ada event kami support pada Sivitas Akademika untuk memakai mobil kampus ini, ya, mobil listrik kan. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya Pak Besetu. Wawancara kami tadi dengan mahasiswa yang menjelaskan langsung terkait mobil hasil pengembangannya atau mobil listrik, kemudian dengan Pak Dekan bagaimana visi kedepannya atau menjadikan mobil listrik ini sebagai mobil yang bisa digunakan di lingkungan kampus, tentunya ini dalam mendukung green energy di Indonesia. Sementara demikian dari Semarang, Jawa Tengah, Cervina, Hoy Sigit, Metro TV.